Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari untuk kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, untuk minggu ini, untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini kita akan membahas tentang subsistem di dalam Sistem Informasi Geografis. Nah, sistem informasi geografis di sini ada beberapa langkah. Yang pertama ada data input, di mana data input adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial di sini ya, dan atribut dari berbagai sumber, dan mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografis. Jadi di dalam data input di sini itu adalah mempersiapkan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber, baik dari observasi ataupun lewat foto, lewat wawancara dan lain sebagainya. Nah, dari data spasial tersebut dan data atribut tersebut dikonversikan ke dalam format-format data yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografis, tergantung dari sistem informasi geografis yang akan kita pakai. Nah, kalau sistem informasi geografis yang berbasis web berarti kemungkinan akan ditransformasikan atau dikonversikan ke dalam database yang terhubung ke dalam web, bisa dalam bentuk MySQL, bisa dalam bentuk Oracle dan lain sebagainya. Terus langkah yang kedua di dalam subsistem sistem informasi geografis yaitu data storage dan retrieval, yaitu mengorganisasikan baik data spasial di sini ya, maupun atribut ke dalam sebuah basis data sehingga mudah dipanggil, diperbaharui dan diedit. Jadi ketika data diinput di sini, proses pertama dari subsistem SIG itu mengumpulkan data spasial dan atributnya. Terus untuk di langkah selanjutnya di data storage dan retrieval itu adalah penyimpanannya dalam bentuk basis data. Jadi setelah dikonversi, diinput terus dikonversi, baru disimpan ke dalam data storage and retrieval. Nah, di sini nanti dari basis data tersebut itu bisa dimanipulasi, baik bisa dipanggil, gampang dipanggil, mudah dipanggil, diperbaharui atau diedit. Atau kalau memang ada kesalahan input bisa dihapus di dalam langkah data storage dan retrieval. Oke, selanjutnya yaitu data manipulation and analysis. Di sini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Jadi langkah pertama tadi input data, yang kedua adalah penyimpanan data, yang ketiga adalah manipulasi dan analisis. Di mana di dalam manipulasi dan analisis ini nanti akan ketahuan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi sistem informasi geografis yang akan kita buat itu akan menampilkan data apa saja, kira-kira seperti itu. Terus dimanipulasi, terus setelah dimanipulasi dianalisis akan menghasilkan sebuah output. Nah, di sini yang terakhir adalah langkahnya adalah data output atau reporting, yaitu menampilkan keluaran seluruh di sini ya, seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti peta digital, tabel, grafik dan lain-lain. Jadi di dalam output di sini karena basisnya adalah sistem informasi geografis, berarti keluarannya itu bisa dalam bentuk peta digital, tabel, grafik dan lain-lain. Baik soft copy atau dalam bentuk file ataupun hard copy dalam bentuk berkas fisik. Jadi bisa di print, bisa ditampilkan, bisa di view di dalam sistem informasi geografis tersebut. Ya, selanjutnya bagian subsistem sistem informasi geografis. Di sini ada 3 bagian yang paling paling umumnya. Jadi di sini ada inputan, di sini ada proses, terus di sini ada output.
Di dalam inputan di sini ada data masukan, yaitu bisa dalam bentuk laporan, pengukuran lapangan, observasi ya, data digital lain kalau memang sudah ada datanya. Terus peta, tematik ataupun topografi dan lain-lain. Terus dalam bentuk citra satelit, bisa dalam bentuk foto udara dan data lainnya, bisa dalam bentuk data atribut yang yang terhubung di dalam peta tersebut, atau yang mengisi kekosongan di dalam peta tersebut. Ini di warna hijau di sini adalah sebuah inputan. Dari inputan di sini ada manajemen dan manipulasi data. Di sini bisa disimpan terus dipanggil manipulasi ya, dalam bentuk manipulasi ataupun analisis. Di sini adalah sebuah proses. Proses itu akan bisa kembali lagi ke dalam data storage. Jadi ketika di sini inputan untuk peta kabupaten seumpama, maka akan diproses terus output. Tapi sebelum output di sini proses lagi, ternyata tidak hanya kabupaten tetapi kecamatan. Dia ngambil lagi di penyimpanan basis datanya, terus dimanipulasi sesuai dengan kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah menampilkan peta kecamatan. Terus seterusnya sampai dengan kebutuhan dari sistem informasi geografis itu selesai. Nah, setelah selesai maka akan ditampilkan dalam sebuah output. Ini bisa dalam bentuk peta, bisa dalam bentuk tematik atau topografi, bisa dalam bentuk citra satelit, foto udara, data lainnya dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari kebutuhan outputnya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh orang komputer di dalam perancangan dan analisis sistemnya adalah harus lengkap. Kenapa? Karena itu yang menentukan proses IPO-nya, input, proses dan outputnya. Jadi ketika kebutuhannya sudah tahu, nanti akan kelihatan inputannya apa saja, prosesnya menggunakan metode apa saja, terus nanti outputnya itu berbentuk apa. Nah, itu kan harus dipastikan dulu kebutuhannya. Ya, sebenarnya sama seperti sistem informasi yang lain, cuman outputnya saja yang berbeda untuk sistem informasi geografis. Baik, selanjutnya adalah komponen di dalam sistem informasi geografis. Ada 3 ya. Yang pertama ada sistem komputer, yang kedua adalah geospasial, terus yang ketiga adalah pengguna. Di dalam sistem komputer itu terdiri dari beberapa, yaitu ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Kalau di sebelumnya kita bagi ada 5 kategori. Di sini kita lebih spesifik, ada 3, tapi beberapa yang identik itu dijadikan satu. Contoh ada perangkat keras dan perangkat lunak dijadikan satu di dalam komponen sistem komputer. Terus yang ketiga, di dalam sistem komputer ada prosedur untuk penyusunan pemasukan data. Jadi nanti SOP-nya seperti apa ketika input datanya. Kita harus atur di situ karena nanti berhubungan dengan koordinat. Ketika koordinat itu kebalik saja, itu otomatis akan mempengaruhi titik lokasinya. Terus ada pengolahan datanya seperti apa, analisisnya seperti apa, terus nanti pemodelan datanya seperti apa. Nah, yang terakhir di dalam sistem komputer nanti ada penayangan data geospasial, view outputnya seperti apa, bentuk petakah atau hanya bentuk data saja. Terus komponen sistem informasi geografis yang kedua adalah geospasial. Di dalam geospasial itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada peta digital. Ini murni bidang geografi ya. Ada peta digital, ada foto udara, ada citra satelit, tabel statistik dan dokumen lain yang terhubung untuk nantinya kita olah di dalam sistem informasi geografis kita. Terus komponen yang ketiga ada pengguna. Di dalam pengguna ini yang pertama harus memilih informasi yang diperlukan, jadi sesuai dengan kebutuhannya ya. Terus yang kedua adalah membuat standar. Standar di sini adalah aturan atau rule.
aturan di mana cara penggunaannya seperti apa, cara penginputannya seperti apa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada membuat jadwal pemutakhiran, jadi updating data. Dimana kalau seumpama secara teknis di lapangan, ketika ada perubahan data di dalam peta itu kan, kalau di pemerintahan dibutuhkan semacam undang-undang untuk memperbarui peta tersebut. Nah, di dalam penggunaan sistem informasi geografis juga sama. Jadi harus ada jadwal untuk updatingnya. Terus yang keempat ada menganalisis hasil keluaran. Dari hasil keluaran yang sistem informasi geografis itu nantinya akan mengerucut kemana. Terus ada namanya merencanakan aplikasi. Aplikasi bisa dalam bentuk developingnya maupun nanti maintenance-nya. Jadi pembuatannya seperti apa, terus nanti maintenance-nya seperti apa, terus upgrade-nya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini ada 3 komponen di dalam sistem informasi geografis. Selanjutnya adalah bagian komponen utama dalam sistem informasi geografis. Di sini tadi ya, ada sistem komputer, ada geospasial, ada pengguna. Di mana sistem komputer di sini terdiri dari hardware, software, dan prosedur. Geospasial di sini bisa berkomunikasi dengan sistem komputer, di mana data geospasial ini dibagi menjadi 2, yaitu data grafis dan data atribut. Data grafis di sini disimpan dalam bentuk titik atau node atau garis, line atau area dalam bentuk poligon seperti itu, tergantung dari sistem informasi geografis yang akan kita bikin. Bentuknya nanti apa sih? Ruangkah, areakah, gariskah, line, atau titik point atau node. Terus di dalam data geospasial di sini terdiri dari data atribut, di mana bentuknya adalah tabel-tabel. Data atribut ini adalah data-data yang akan mendukung dari data grafis. Kalau data grafis itu terdiri dari koordinat saja, sedangkan data atribut itu data-data yang mendukung. Contohnya seperti ini. Ketika kita mempunyai sebuah koordinat sebuah gedung. Nah, gedung itu data grafisnya adalah titik koordinatnya. Entah itu nanti dalam bentuk poin, titik atau node, atau dalam bentuk garis. Kalau garis nggak mungkin kalau gedung. Yang memungkinkan adalah titik ataupun area. Nah, oke, itu sudah jadi posisinya. Ambil contohlah kita pakainya area karena ini gedung bangunan. Terus data atributnya contohnya apa? Pertama, data gedung itu alamatnya di mana. Terus gedung tersebut berapa lantai. Terus dari gedung tersebut itu luasannya berapa, luasan dalam bentuk gedungnya ataupun luasan secara keseluruhan tanahnya. Dan banyak lagi atribut-atribut yang mendukung dari data geospasial tersebut. Nah, dari data geospasial di sini terhubung dengan pengguna. Jadi 3 komponen ini itu semuanya saling terhubung sebenarnya. Nah, di dalam pengguna di sini nanti akan memunculkan desain standar, perbarui data, terus ada terapan. Terapan di sini nanti akan berhubungan dengan bagaimana menerapkan sistem informasi geografis tersebut, bagaimana memaintenance dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada pengenalan program perangkat lunak sistem informasi geografis. Sistem operasi komputer untuk visualisasi dan manipulasi informasi. Jadi perangkat lunak SIG itu adalah sistem operasi komputer untuk visualisasi dan manipulasi informasi yang jelas dalam bentuk geografik ya. Terus perangkat lunak SIG dirancang untuk pemetaan di sini ya. Ini yang mungkin harus digarisbawahi bahwa khusus untuk sistem informasi geografis itu dirancang khusus untuk pemetaan saja. Sehingga sistem ini secara otomatis mengubah data bentuk kualitatif dan kuantitatifnya itu menjadi database bereferensi geografis.
karena orientasinya adalah peta. Itu yang perlu digarisbawahi, yang mungkin akan berbeda jauh dengan sistem informasi yang lain karena dia basisnya orientasinya adalah pemetaan. Terus selanjutnya adalah prosedur pengumpulan dan manajemen data untuk SIG. Yang pertama ada pengumpulan data, terus standarisasi dan entry datanya. Jadi ini mungkin penting sekali untuk pengumpulan data tadi jelas ya. Terus yang kedua standarisasi dan entry data ini penting, kenapa? Karena ini nanti yang berhubungan dengan sistem informasi geografis yang akan kita bangun. Nanti koordinatnya menggunakan apa nih? Menggunakan lintang bujur atau apa, kan harus jelas juga koordinatnya. Terus cara memakainya bagaimana sih, siapa saja yang berhak dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada pembaharuan data atau updating. Ada updating baik dalam bentuk data grafis, koordinat tadi, ataupun data atribut. Karena peta pun juga perlu diupdate. Bisa jadi peta yang dulunya masih bentuk tanah sekarang sudah menjadi bangunan. Nah, itu kan perlu diupdate. Makanya di dalam SIG diperlukan manajemen untuk pembaharuan datanya. Terus yang keempat, ini kita harus bisa membuat sebuah prosedur untuk penyimpanan data dan berbagi datanya. Modelnya seperti apa? Client server kah atau sharing kah? Kalau kita berbicara konsep pemrograman web, kalau kita ini basisnya web, berarti client server, berarti kita harus kita harus membuat sebuah server di mana server tersebut menyimpan aplikasinya, berikut menyimpan basis datanya. Terus cara berbagi datanya atau sharing datanya seperti apa? Apakah hanya view saja atau apakah bisa di-download dan lain sebagainya. Itu tergantung dari analisa kebutuhan juga di awalnya. Nah, ini untuk analisa kebutuhan, terus analisis sistem, memang mungkin Anda harus dipelajari lagi tentang konsep dari analisis sistem. Sebenarnya sistem konsepnya sama untuk sistem informasi. Bedanya tadi ya, untuk SIG itu berbasis pemetaan saja. Terus yang kelima adalah prosedur untuk pengguna. Jadi siapa saja yang berhak memanipulasi, siapa saja yang berhak melihat, siapa saja yang berhak memainten, memelihara dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah alat bantu di dalam sistem informasi geografis. Yang pertama adalah GPS, Global Positioning System. Di dalam GPS di sini itu diperlukan alat khusus ya, GPS. Jadi itu yang nanti akan menentukan data grafisnya dalam bentuk koordinatnya tadi. Jadi kita merekam koordinat dari sebuah peta yang akan kita bangun. Terus yang kedua ada peta statis. Ini bisa dalam bentuk digital ataupun analog. Peta merupakan salah satu produk SIG. Nah, karena penting ya, komponen pentingnya adalah peta karena hubungannya sama pemetaan. Peta merupakan metode untuk menyajikan hasil analisis. Jadi peta di sini nanti hubungannya dengan output yang akan kita tampilkan. Itu peta yang kita tampilkan, peta digital yang kita tampilkan di dalam sistem informasi geografis itu adalah peta hasil dari manipulasi maupun hasil dari analisis dari sistem informasi geografis tersebut. Terus yang terakhir adalah paket software. Paket software ini bisa dalam bentuk untuk manipulasi data geografiknya ataupun paket software untuk menerapkan di dalam sistem informasi geografis yang berbentuk apa nih? Berbentuk web kah, berbentuk mobile kah, dan lain sebagainya. Itu untuk alat bantu sistem informasi geografis. Terus selanjutnya adalah sumber data sistem informasi geografis. Itu ada beberapa di sini ya. Ada peta analog, ada survei lapangan, terus data digital,
disimpan di dalam data digital, baik dalam bentuk apapun, Excel, TXT dan lain sebagainya. Terus bentuk data tabular dalam bentuk tabular, komponen-komponen baris, kolom dan lain sebagainya. Terus bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk diskusi di sini ya. Sumber data dari SIG. Jadi diskusi di sini mungkin bisa jadi adalah sebuah keputusan. Tadi yang saya singgung bahwa ketika ada updating data di dalam sistem informasi geografis, itu diperlukan sebuah aturan, undang-undang lah. Nah, undang-undang itu kan hasil diskusi, hasil kesepakatan dari pimpinan pemerintahan dan mungkin dari dewan menetapkan sebuah peta di suatu lokasi itu menjadi apa, seperti itu. Terus penginderaan jarak jauh. Nah, ini dibutuhkan citra satelit. Jadi mengcapture geografi dari suatu tempat yang akan kita buat sistem informasi geografisnya. Terus yang terakhir ada GPS. GPS di sini tadi ya, dari sumber data SIG. Dari GPS inilah yang nanti akan menentukan poinnya, menentukan titik koordinatnya. Titik koordinat bisa dalam bentuk tadi, bisa dalam bentuk titik atau node atau poin, bisa dalam bentuk garis atau line, bisa dalam bentuk area atau poligon. Seperti itu untuk sumber data di dalam sistem informasi geografis. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk sistem informasi geografis, tentang subsistem di dalam sistem informasi geografis tersebut. Oke, gitu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.